Sangat bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di sini untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau ucapkan merdeka buat kita semua, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang telah memberikan 79 tahun kemerdekaan buat bangsa dan negara kita. Dan sangat bersyukur juga di mana ketika kita bisa merdeka, kita bisa bebas dan free. Ini juga satu hal yang saya sangat excited untuk kita bisa bersama-sama belajar dari buku yang sangat luar biasa, namanya Wahyu. Ya, selama bulan ini di Gereja Kristus di Indonesia kita bersama-sama dengan satu jemaat di seluruh Nusantara belajar tentang buku Wahyu yang sangat luar biasa. Temanya masih sama, Wahyu 13 ayat 9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kalau misalnya hari ini saudara-saudari 2 minggu sudah kita lewat dan ini adalah minggu ketiga di mana kita akan belajar tentang buku Wahyu. Apakah kita sudah menggunakan telinga kita? Apakah kita sudah mendengar firman Tuhan yang diberitakan peringatan semuanya dari buku Wahyu itu dan kita lakukan hari ini? Karena saya percaya kalau kita menggunakan telinga kita, otomatis kita akan melakukan apa yang akan dikatakan Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Menjelang siang ini kami bersyukur sebagai satu jemaat Tuhan, kami akan kembali belajar tentang buku Wahyu Tuhan. Buku yang sangat luar biasa, yang akan menceritakan bagaimana Engkau begitu sangat baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Walaupun terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi kami percaya buku ini masih berlaku Tuhan. Dan kami berdoa untuk kita semua di sini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan memiliki telinga Tuhan, kita akan mendengar apa yang akan keluar dari firman Engkau saja Tuhan. Kiranya kami bisa keluar dari tempat ini menjadi pribadi yang berubah dari apa yang kita akan dengar. Kiranya semua perintah Engkau Tuhan akan kami lihat sebagai suatu kasih cinta Engkau kepada kami. Dan pada akhirnya Tuhan kami bisa merasakan kasih Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sangat bersyukur minggu yang lalu Pendeta Budi ada bicara tentang 3 hal. Dari buku Revelation yang keempat sampai ke-16. Dikatakan bahwa Yesus memegang kendali atau kontrol, kesetiaan kita tidak sia-sia, Yesus akan menghibur dan menguatkan kita dari konsol, dan mari kita memilih hidup dalam kerajaan Tuhan. Karena bersama Dia, kita akan hidup berkemenangan alias conquer. Minggu lalu juga Pendeta Budi ada informasikan bahwa Wahyu dari kitab 4 hingga 19 itu adalah kitab yang sangat luar biasa serunya. Hari ini saya kebagian antara 17 hingga 20. Dan saya mau ajak brother sisters dan jemaat untuk kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang diberikan selalu goalnya adalah untuk kita bisa merasakan love-nya God. Saya mau mulai dengan satu quote. Dikatakan, reading my Bible keeps me connected to God's heart and helps me to act and hold on to His right perspective. Pagi ini saya mau memulai dengan kita bisa bersama-sama melihat dari perspektifnya Tuhan. Karena saya percaya ketika kita punya perspektif yang benar, itu yang akan kita pertahankan ke depannya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ini yang harus kita pertahankan. Apabila perspektif kita tidak benar, otomatis yang keluar, yang kita lakukan, di action dari apa yang kita percaya itulah menjadi salah juga. Ya, jadi tujuan dari firman ini adalah untuk melihat hatinya Tuhan. Semua firman di dalam firman Tuhan itu. Dan saya juga sangat setuju, minggu lalu juga Pendeta Budi ada katakan bahwa belajar buku Wahyu itu hampir mirip sama nonton film. Saya kebetulan suka film, saya sangat setuju karena saya melanjutkan pasal 17 sampai 20 dan ketika saya pelajari di buku tersebut, ya waktu saya mempersiapkan sermon ini, saya sangat bersyukur bisa berdiskusi dengan Pendeta Frankie beberapa kali dan juga melihat dan research dari ada satu pendeta kita di ICOC namanya John Oakes.
Ya, beliau pernah memberikan pelajaran Revelation hampir 14-15 tahun yang lalu, tapi sebelum COVID dia juga ada bikin beberapa YouTube, dan saya sangat excited untuk melihat itu, dan saya ingin mengajak brother sisters dan jemaat di ruangan ini, ketika kita melihat buku Wahyu, bayangkan kita bisa melihat seperti nonton. Malaikat Tuhan memberikan vision itu, bayangan itu, gambaran itu kepada Yohanes. Menurut saya, how lucky he is. Kenapa? Karena kita tahu pada saat itu jemaat sedang mengalami persecution yang sangat hebat dari Kaisar Domitian, kaisar dari Romawi, yang membunuh murid-murid Yesus. Dia mengklaim dirinya adalah Tuhan. Oleh sebab itu dia menyuruh semua prajuritnya yang menjadi musuh dia, tanya kepada setiap orang, who is your God? Kalau orang itu bilang Domitian, aman, lu gak akan dibunuh. Tapi ketika dia bilang Yesus, udah pasti kelar. Alright, inilah situasi yang terjadi pada zaman itu, sehingga saya percaya 7 gereja yang ditegur Tuhan, mereka mulai banyak saudara-saudara kita mungkin ketakutan, khawatir untuk bersaksi namanya Yesus. Oleh sebab itu hari ini ketika saya mau mengajak brother sisters, saya akan berbagi 3 hal. Apa yang saya baca dari buku Wahyu 17-20, saya melihat ada 3 hal. Yang pertama adalah authority of God, justice from God, and hope by God. Hal pertama yang akan saya bagikan adalah authority of God. Ini sangat menarik sekali waktu Yesus bicara tentang the great commandments di Matius 28 ayat 18-20. Then Jesus come to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Semua otoritas di surga dan di bumi. Wow. Excited sekali. Lukas 9 ayat 26 Tuhan bilang, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Brothers sisters, apa yang kita akan saksikan di buku Wahyu 17-20. Lagu pertama yang kita nyanyikan kalau Anda perhatikan, mataku telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Waktu Yesus bicara di buku 9 ayat 26, Lukas 9 ayat 26 ini, saya membayangkan Yesus datang dalam kemuliaannya bersama malaikat-malaikat kudus. Karena Yesus akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk memberi dan menghajar musuh-musuh Tuhan. Otoritas dia bukan hanya di surga, tapi juga di bumi. Bukan cuma di bumi, tapi juga di surga. And that is Jesus Christ. Wahyu 1 ayat 4-8, masih ingat brothers sisters, saya mau ajak kita kembali. Jadi ketika kita mulai masuk ke dalam buku Wahyu ini, bayangkan seperti nonton film. Dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ke7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 7-nya dikatakan, lihatlah. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bayangkan saudara-saudari, apabila kita hari ini memiliki pergumulan yang hebat seperti mereka. Bayangkan, ditanyain, are you Christian? Tapi hari ini,
ketika kita melihat otoritasnya Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama. Wahyu 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang minggu lalu sudah dikotbahkan, yang membawa ketujuh cawan itu. Dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. First Angels. Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Wahyu angel ketiga di ayat 17-20. Di ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Yang nanti kita akan lihat, kalau brother sisters, saudara-saudari bisa baca, malaikat inilah yang akan menangkap si ular itu. 3 malaikat yang penuh kuasa. Otoritas dari Tuhan, dia bisa memerintahkan 3 malaikat ini. Punya kuasa yang sangat luar biasa, saudara-saudari. Kalau kita hari ini bisa melihat itu, apa impactnya? Apa efeknya buat kita dengan pergumulan yang Anda alami? Apakah pergumulan kita seperti murid-murid pada zaman dulu? Mungkin enggak, walaupun kita hidup di negara dengan most populated Muslim country. Kita hari ini tidak merasakan seperti apa yang Kaisar Domitian lakukan kepada murid-murid Yesus pada zaman itu. Tapi Tuhan, karena dia begitu baik, dia kasih revelation ini kepada Yohanes. Bayangkan kita semua ini adalah Yohanes. 2 perspektif dari Yohanes dan 1 perspektif lagi dari jemaat yang kita ditegur. Ya karena jemaat pada saat itu sudah mulai berubah, bergeser nilainya, brothers sisters. Tapi bayangkan kalau kita melihat otoritas Tuhan dari malaikat ini. Saya percaya kita semua akan semangat betul. Karena kita bisa melihat kuasa Tuhan. Otoritasnya yang di surga dan di bumi tersebut. Dan bahkan yang sangat menarik, dari 3 malaikat tersebut yang turun ke bumi, Wahyu 19 ayat 1 memperlihatkan satu adegan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang yang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Amen. Yohanes diberikan a vision of heaven. Wow. Kita juga tahu beberapa nabi kita di perjanjian lama mendapatkan kesempatan ini. Dan apa yang mereka lakukan adalah mereka bersyukur. Mereka tersungkur di hadapan Tuhan, saudara-saudari. Hari ini, brothers sisters, betapa beruntungnya kita. Kita memiliki firman Tuhan yang dikatakan sampai hari ini kita bayangkan fenomena dan adegan di surga itu. Dan melihat bagaimana malaikat itu melihat otoritas Tuhan di zaman sekarang. Wahyu 19 ayat 1-5. Suatu situasi yang sangat indah yang kita bisa bayangkan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amen, haleluya. Maka kedengeranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah. Seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya. Karena Allah Tuhan kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Sebuah gambaran yang sangat indah, saudara-saudari. Sebuah gambaran di mana kita one day kita akan ada di sana, and we are so excited untuk bisa ada di sana. Walaupun kita masih di sini, terlepas dari pergumulan apapun yang Anda alami. Mungkin nggak ada pergumulan. Kalau menurut Anda mungkin pergumulan kecil, pergumulan besar, it doesn't matter.
Mau sebesar apapun, apakah sebesar, kalau mau dibilang dibanding dari besar-besarnya, kita tidak mendapatkan persecution hari ini seperti apa yang saudara-saudari kita alami pada zaman itu, brother sisters. Hal kedua yang saya ingin mengajak, abis kita bisa melihat otoritas Tuhan, membuat kita bersuka cita, bersyukur. The fact is kita juga gak mau untuk kompromi dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita, untuk terus kita lakukan. Dan hal kedua adalah justice from God. Saya sangat bersyukur Tuhan kita itu dikatakan di Wahyu 19 ayat 2, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita true and just. Keadilannya dia fair, sangat-sangat fair. Jadi hari ini, pada saat itu mungkin saudara-saudari kita juga bisa berasa, wah kok gak adil banget ya. Kok berasanya gak adil ya, kita yang ngikutin Tuhan kok susah banget. Bergumul, tapi kita gak perlu pikirin adil apa enggaknya. Yang penting kita dengan Tuhannya. Karena semua penghakimannya, Tuhan itu adalah Allah yang adil bagi orang yang tidak mau tunduk percaya sama dia. Maupun kita yang mengaku percaya, kita pun akan mendapatkan penghakimannya kita juga. Wahyu 17 ayat 1-5. Lalu datanglah dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu berkata kepadaku, mari sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan besar atas pelacur besar yang duduk di tempat banyak airnya. Wah, kita lihat putusan apakah itu? Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun. Bayangkan kita dibawa ke padang gurun seperti Yohanes. Dan aku melihat perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Kita continue ke ayat 6-nya. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi Yesus. Dan ketika aku melihat, aku sangat heran. Yohanes bingung. Yohanes bingung. Habis itu malaikat bilang seperti ini. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Nah, baru malaikat akan memberitahukan rahasianya. Akan di-reveal, aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatangnya berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Hear this. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Roma, nama lain dari Roma adalah the city of 7 hills. Ya, ada 17 hill, Servian, Caelian Hill, Palatine Hill, Capitoline Hill, Esquiline Hill, Vineal Hill, and Quirinal Hill. 7 gunung. Itu adalah kota Roma. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 7, Agustus, Tiberius, Caligula, Claudius, sampai di Nero. Ya. Dan binatang yang pernah ada dan sekarang tidak ada tuh, ia sendiri adalah raja ke-8. Namun demikian satu dari ke-7 itu dan ia menuju kepada binasaan. Yang ke-8 adalah Domitian. Dipercaya pas waktu surat ini ditulis, waktu zaman perjanjian baru di dalam buku Kisah Para Rasul, Paulus, Stefanus, dan juga Petrus mati martir dipenggal, disalib kebalik zaman Kaisar Nero. Setelah itu dipercaya ketika buku ini diberikan oleh Yohanes, Domitian waktu itu mulai berkuasa di beberapa daerah. Sehingga Tuhan memberikan previewnya kepada dia apa yang akan terjadi. Alright.
ya, perempuan itu mabuk dan cawan, ya. Perempuan dengan kain kirmizi itu scarlet, darah, melambangkan darah. Dan juga purple is the corrupt leadership. And the beast, binatang itu adalah betapa kotornya political pada zaman itu. Tapi dikatakan di ayat 14-nya, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi murid-murid Yesus pada saat itu, yang menjadi muridnya, mereka adalah terpanggil. Mereka merespon panggilan itu. Sama hari ini untuk kita, ketika kita mendengar firman Tuhan, itu adalah panggilan untuk kita semua. Calling for you guys, for all of us. Ketika kita merespon, yes, I want to follow Jesus, dan kita terpanggil. Dipilih dan setia. Jadi bukan percaya doang ya. Bukan saya hidup, lahir, oe-oe di dunia ini, orang tua saya udah Kristen, habis itu udah percaya. Enggak. Tuhan kasih panggilan. Dan panggilan itu bukan masalahnya sangat menarik di dunia kekristenan hari ini. Kalau berbicara tentang panggilan, itu panggilan menjadi pendeta. Profesinya. Aduh, saya nggak ada panggilan menjadi pendeta. Enggak. Kita semua melakukan apa yang pendeta lakukan. Kita semua, kalau kita semua di sini mengaku seorang murid Yesus. Pendeta di sini preach, kita juga preach. Kita juga kasih testimony. Maka itu kita berada di dalam kerajaan imam-imam. Jadi bukan panggilan. Saya bersyukur hari ini saya berdiri di sini, saya tahu saya nggak sendirian. Saya punya brother sister saya yang bersama-sama dalam kerajaan Tuhan. Untuk terus bisa bersama-sama setia. Amin. Wahyu 18 ayat 1-8. Justice-nya Tuhan kita lihat. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya. Bayangkan kalau misalnya ada suara malaikat itu bilang, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain lagi. Dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Wow. Kita semua tahu kalau kita baca di buku Roma, di Roma 1. Ya, ini kurang lebih mungkin 30-40 tahun sebelum buku Wahyu dituliskan. Jemaat kita di Roma, brother sisters kita di Roma. Masalah mereka salah satunya adalah kalau kita baca chapter 1, percabulannya sangat-sangat luar biasa. Suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri. Sehingga suami dan suami having sex. Karena kenapa brother sisters? Karena semua emperornya Kaisar Romawi ini, mereka semua sangat suka melakukan orgi. Percabulan. Kalau di Bible bahasa Indonesia ada tulisan pesta pora, nah itu orgi. Jadi orgi itu, ada salah satu kaisar yang terkenal namanya Caligula. Wah, dia mensummon semua stafnya, orang-orang di dalam kerajaannya, disuruh bawa keluarganya, anaknya, supaya dia bisa memakai anaknya, istrinya, dan dia memakai dia juga saling memakai. Gila. Buku Roma. Kita kalau bisa baca di buku Roma. Oleh sebab itu Tuhan bilang, keluar dari sana. Keluar. Tapi mungkin banyak di antara mereka, brother sister kita yang udah enak, dapat duit, emas, ya seperti yang diceritakan. Udah susah mau keluar, kenapa? Karena aduh uangnya enak nih. Uangnya enak. Lanjutnya dikatakan sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya si Roma ini,
Aku bertata seperti ratu. Aku bukan janda. Dan aku tidak akan pernah berkabung. Wow. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari. Yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api. Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Wow. Buat Yohanes yang mendapat revelation ini, saya percaya dia pasti excited sekali untuk bisa melihat dan menyaksikan ini semua, brothers and sisters. Hari ini Roma, yang dituliskan oleh Wahyu, Babel, atau bahkan dunia ini, melambangkan segala sesuatu yang mungkin hari ini sulit untuk kita tinggalkan, untuk bisa mengikuti Tuhan dengan benar. Mungkin kita kompromi, kita tidak bisa melakukan perintahnya. Untuk kita semua dalam ruangan ini pertanyaannya, what is your Rome? What is your Babel? And what is your world? Apa Roma kita hari ini, saudara-saudari? Apa Babel kita? Apa dunia yang ada di dalam kepala kita? Apakah itu firman Tuhan? Apakah itu Tuhan? Atau kita lebih tertarik kepada apa yang dunia ajarkan saat ini? Sehingga kita, atau mungkin kita setengah-setengah. Hari Minggu waktunya bertobat. Selanjutnya, kita menjadi Kristen tomat mungkin. Minggu tobat, baru keluar dari sini udah kumat. Udah gak perlu tunggu Senin. Kristen tomat. Kita yang mana? Itukah Roma kita, saudara-saudari? Our perspective, mindset, mendetermine iman kita. Iman kita salah aja, kita mungkin tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih. Kita bisa baca selanjutnya bagaimana justice-nya Tuhan. Di ayat 18-20, musuh Tuhan dimusnahkan, amin. Wahyu 18, pelacur besar dihukum dan dimusnahkan. Wahyu 19, binatang dan nabi-nabi palsu dihukum dan dimusnahkan. Sangat menarik berbicara tentang nabi-nabi palsu. Saya pun, hari ini kalau saya tidak menjaga doktrin saya, perspektif saya yang benar, saya pun menjadi nabi-nabi palsu. Begitu bahaya sekali, begitu sangat-sangat rentan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita semua sangat rentan. Tapi ketika kita tahu firman yang benar itu, bertahan. Ketika kita diuji di kantor kita, melakukan sesuatu yang tidak baik, korupsi, nyolong, politik, dan kita bisa melakukan itu di kantor kita, dan kita bisa datang berfellowship di dalam ruangan ini. Pertanyaannya apa yang kita ajarkan? Sampai Wahyu 20, naga dan ular tua itu, the true enemies of kingdom of God, akhirnya dia pun dimusnahkan. Wow, bayang perasaannya Yohanes melihat janjinya Tuhan itu. Dia bayangkan. Makanya sangat perlu untuk kita bisa berimajinasi, supaya kita makin excited melihat buku Wahyu ini. Wahyu 20 ayat 11-14. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Brothers and sisters, di sini dikatakan kematian kedua, yaitu kematian roh kita. Kematian pertama adalah fisik kita. Tapi Yohanes mendapatkan privilege untuk bisa menyaksikan semuanya itu. Menyaksikan kematian yang kedua. Tuhan juga katakan bahwa kita jangan takut sama yang bisa membunuh tubuh. Tapi kita harus takut sama yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. There's only one guy. Tuhan Yesus. God Almighty. Dia yang akan bisa membunuh tubuh dan jiwa kita.
Hari ini brothers sisters, penghakiman Tuhan sangat adil. Kita pun juga akan dihakimi, amen. Tapi apa yang Tuhan hakimi di sini? Di Wahyu 1 ayat 1 sampai 3, sangat menarik buku Wahyu ini dan juga bulan ini kita sebagai satu jemaat GKDI, cycle kita akan ngomongin tentang worship, discipleship. Bulan ini kita akan masuk dengan mission, heart of mission. Ya, Wahyu 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan. Dan mereka yang mendengarkan, kalau kita punya kuping. Kata-kata nubuat ini yang menuruti apa yang tertulis dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Saat menarik di dalam buku Yohanes juga terdapat 18 ayat mengenai saksi dan bersaksi. Hari ini saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus, kita perlu bersaksi. Itulah kita, seorang saksi Yesus. Kerjaannya bersaksi tentang Yesus. Wahyu 17 ayat 6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Yang dibunuh sama Domitian dan juga Kaisar Romawi yang menjadi musuhnya adalah orang-orang yang menjadi saksi. Kita juga semua tahu di dalam teguran 7 gereja itu ada orang yang brother sister kita yang aku murid-murid Yesus tidak berani bersaksi. Spiritually dead, lukewarm, you name it. Hari ini, jangan sampai kita tidak menjadi saksi Yesus. Bayangkan seorang malaikat. Di Wahyu 19 ayat 10. Ketika malaikat itu membawa Yohanes ke surga tadi, pandangan itu. Maka tersungkurlah Yohanes di depan kakinya untuk menyembah si malaikat itu. Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Malaikatnya bilang, aku adalah hamba. Sama dengan engkau. Dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. The whole universe, semua ciptaan Tuhan itu. Termasuk para malaikat. Kerjaannya bersaksi. Nah Yesus. Malaikat itu bahkan bilang, sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wow. Wahyu 20 ayat 4. Sebuah pemandangan di alam sana. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Untuk masa 1000 tahun. Wow. Brothers and sisters, ketika kita menjadi saksi Tuhan, kita akan memerintah bersama Dia. Yohanes mendapatkan penglihatan itu. Saudara-saudaranya yang udah dipenggal, mungkin dia lihat Paulus yang dipenggal, Petrus, Stefanus yang menjadi martir pertama. Di sini kita ada pendeta Stefanus ya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah pemandangannya. Wow. Puluhan tahun kemudian Yohanes mendapatkan that privilege. Hari ini kita pun mendapatkan privilege itu, brothers and sisters. Karena Alkitab itu sudah ada, sudah jadi di tangan Anda, di gadget Anda. Dan kita baca, kita bayangkan. Wow, what a privilege we are hari ini, brothers and sisters. Penghukuman Tuhan itu akan berlaku untuk Anda dan saya dan kita semua. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah the second death. Jadi kalau jiwa kita hari ini penakut, brothers sisters kita yang dulu ditegur sama Tuhan, karena mereka mulai ketakutan, mulai takut, mulai cemen. Kita ambil contoh di gereja Efesus.
Waktu Paulus meng-establish gereja Efesus di buku Kisah Para Rasul, ciri khas dari mereka, murid-murid di Kisah Para Rasul, mereka devoted, mereka bold. Bahkan dalam persecution dari Nero pun, mereka berkumpul, berdoa, meminta keberanian. Dan kalau Efesus yang ditegur Tuhan, karena tidak ada kasih yang mula-mula. Apa sih kasih yang mula-mula? Zealous for God. Zeal for God, passionate for God. The burning fire, spirit kita. That is kasih mula-mula. Gak susah kan untuk kita bisa menginterpretasikannya. Oleh sebab itu Roma 12 ayat 11, jangan kita kendor kerajinan kita. Do not lack in zeal, because if we lack in zeal, we're not gonna make it to heaven. Brothers and sisters. Dan itulah yang ditegur oleh Tuhan kepada jemaat Efesus. 40 tahun kemudian, jemaat yang luar biasa menjadi kehilangan zeal mereka dan ditegur oleh Tuhan. Lukas 9 ayat 26, jangan sampai kita seperti ini. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Hari ini brother sisters yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita hidup menjadi saksi Kristus hari ini? Hari ini apa yang kita testify? Is it your job? Apakah pekerjaan kalian? Apakah barang-barang kalian? Apakah anak kita? Istri kita bahkan? Atau suami kita? Atau apapun itu? Atau ministry bahkan? Lebih daripada kita bersaksi tentang darah Yesus. Kita bersaksi tentang otoritasnya Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Bicarakan itu satu-satu. Judgment-nya Tuhan. Kita bicarakan itu. Itu kita satu sama lain di sini. Bukan cuma hanya tanda kutip katanya orang-orang jiwa-jiwa yang hilang. Mungkinkah jiwa kita hilang di ruangan ini? Sangat mungkin, saya pun bisa hilang juga. Bersaksi kepada Yesus bukan untuk orang-orang di luar sana doang. Untuk kita semua di dalam ruangan ini. Mari kita saling bersaksi. Memberikan iman kita. We are surrounded. Di buku Ibrani katakan kita dikelilingi oleh saksi-saksi iman. Apa iman kita? Apa perubahan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Itulah yang akan menjadi saksi. Kita saksi. Bersaksi. Nubuatan yang benar dari Tuhan adalah kesaksian kita akan indahnya kasih dari Yesus yang ditumpahkan melalui darahnya. Amen. Sesudah ini kita akan mengambil komuni. Setiap kali kita makan roti ini dan minum darah ini, brothers sisters, kita memproklaim His death, kematiannya sampai ia datang. Setiap minggu. Setiap minggu. Mari kita bersaksi. Karena apa yang ada di surga, apa yang dilihat oleh Yohanes itu adalah saksi. Saksi ya Tuhan. Yang terakhir adalah hope by God. Ketika kita bisa melihat otoritas dari Tuhan dan juga judgment-nya. Yang terakhir adalah hope by God. Pengharapan yang Dia akan kasih. Saat ini saya ingin mengajak brothers sisters untuk bisa melihat satu buah video visualisasi pencerminan dari buku Wahyu 19. Silakan. Dan bayangkan nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga katanya. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan adalah kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan 24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin. Haleluya.
Maka kedengeranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik besar maupun kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darahnya. Dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung dan yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian menyesatkan mereka yang menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ini adalah gambaran dari Wahyu 19. Seru ya? Wahyu 17 ayat 14. Pada akhirnya brothers and sisters, mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah terpilih, dan yang setia. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yesus di Matius 10 ayat 22. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ketika kita bisa melihat pengharapan, hope by God, kita akan terus berpegang pada Tuhan. Karena itulah pengharapan yang kita tunggu-tunggu. Kita semua ada di sini percaya kepada Dia, kuasanya, otoritasnya, pengharapannya. Karena rewards, hadiah yang akan diberikan oleh Tuhan kita untuk jiwa kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Wahyu 17 sampai 20, kita bisa belajar bersama-sama the authority of God, justice from God, dan juga hope by God. Saya berharap ini bisa membantu kita semua untuk melihat betapa luar biasanya Tuhan, betapa baiknya Dia memberikan gambaran ini untuk kita semua yang bahkan hidup di zaman sekarang, untuk kita bisa tetap merasakan otoritasnya, keadilannya, dan pengharapannya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih ketika menyaksikan Tuhan
bayangan dan visi, nubuatan dari apa yang Engkau berikan Tuhan kepada Yohanes. Hari ini Tuhan kami merasa sangat privilege God. Untuk bisa melihat itu semua Tuhan dengan sangat jelas. Hari ini kami memiliki teknologi Tuhan yang bisa memvisualisasikan. Walaupun mungkin jauh dari apa yang, tapi esensinya kami bisa mengerti dan melihat Tuhan. Sertai kami semua dalam ruangan ini Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun kesusahan hidup kami, jika kami memandang kepada Engkau, melihat kepada otoritas Engkau, melihat kepada justice Engkau Tuhan, dan melihat kepada pengharapan Engkau, memberikan kami suatu kekuatan yang baru lagi Tuhan senantiasa. Bantu kami untuk bisa kami kuat, perspektif kami, mindset kami Tuhan, bertahan pada hal ini Tuhan, setia Tuhan, dan menyampaikannya Tuhan kepada generasi demi generasi Tuhan. Untuk kami bisa terus Tuhan memuliakan Engkau dan melihat kemuliaan-Mu satu hari nanti. Terima kasih Bapak untuk semuanya, hanya dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.